Yang saya hormati para rohaniwan yang terkasih sidang kebaktian sekalian, selamat siang Wete Tungtian. Sancai. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan menurunkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua sehingga kita masih dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadah kebaktian untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan Nabi Agung Kongce, pembimbing dan penyerta hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, intro sebentar. Dulu lagu kesukaan saya adalah Ku Datang Kepadamu. Saya kalau nyanyi lagu itu pasti sangat sedih. Tapi sekarang ini lagu yang barusan apa? Takkan Terganti. Itu pasti saya kalau nyanyi rasanya ya. Apalagi kalau udah mengingat usia ya. Jangan sampai saya di agamain orang lain. Bapak Ibu, intro ya. Pada kesempatan siang hari ini saya akan memberikan santapan rohani. Saya nggak khotbah dengan tema Agamaku Konghucu, apa agamamu? Saya bawakan materi ini karena saya terinspirasi dari kisah nyata yang saya dapatkan waktu perjalanan saya ke Solo. Saya ketemu dengan dua orang yang luar biasa menurut saya. Yang satu bapak-bapak, wajahnya kayaknya bapak-bapak banget gitu, tapi ternyata usianya nggak beda jauh sama saya. Dan dia orang Solo asli alias Indonesia asli. Ya, yang satunya lagi perempuan cantik, muda, belia, tinggal jauh dari Solo, 2 jam perjalanan. Di Solo, perjalanan saya sebenarnya cuma mau liburan, tapi ternyata saya dapat tugas. Singkat cerita, atas rekomendasi salah satu rohaniwan di Solo, untuk jalan-jalan di Solo, saya diminta untuk sewa mobil ke umat ya, jangan ke yang lain. Saya senang sekali ketika direkomendasiin untuk pinjam mobil ke umat ya, karena biar sama-sama menguntungkan dan aman. Apalagi satunya adalah kendaraan yang kita boleh pakai tapi nggak pakai drivernya, jadi lepas kunci istilahnya ya. Nah jadi tergantung sama tujuan. Kalau tujuannya dekat, saya bawa driver dari Depok 2, adik saya sama suami saya. Saya mau tinggal duduk-duduk aja ya, mau tempat tujuannya di mana. Nah, jadi kalau yang lepas kunci berarti saya harus ketemu sama pemiliknya, biar kita dapat informasi bagaimana mobil kendaraan itu nanti akan kita gunakan ya. Dan akhirnya singkat cerita kami ketemu dengan si pemilik, dan itu benar umat ya. Cerita mobilnya harus begini dan bagaimana jam pulangnya, bensinnya harus bagaimana, seperti demikian. Tapi karena waktunya masih lama, kami cerita lagi, dan ternyata ya tadi bapak itu orang Solo asli, orang Indonesia asli, dan dia umat Konghucu. Gimana ceritanya? Dia bilang dia itu seneng banget yang berbau Chinese. Orang Chinese itu orangnya apa? Mau bekerja keras ya. Dari matahari belum terbit mulainya, selesainya sampai matahari terbenam. Adakah itu dalam diri kita? Bangunnya siang ya. Makanya sampai dibilang tuh apa, rezekinya dipatok ayam ya. Nah dia begitu ya, karena dia melihat ya tadi orang Chinese itu pekerja keras banget, nggak mau hidupnya itu menderita. Sementara tetangganya, keluarganya, saudara-saudaranya semuanya santai, laye-leye ya. Ya udah segini
cukup aja gitu ya, nggak mau berupaya lebih keras ya. Bahkan kalau misalkan memang ada dana sosial dari pemerintah itu lebih enak ya. Nah dia tidak begitu seperti itu. Lalu dia ketemu sama, kebetulan banget ketemu sama almarhum Tak Siese Cicaing ya. Dia mendapatkan pengetahuan yang luar biasa tentang agama Konghucu. Tambah, wah ini dia nih agamanya, padahal jelas-jelas dia dari lahir beragama non Konghucu ya. Dan dia bahkan minta sama Tak Siese untuk dibuatkan nama Chinese, tapi sayang Tak Siese duluan kembali dipanggil Tian, sehingga sampai sekarang belum mendapatkan nama Chinese. Tapi KTP-nya dia tunjukin ke saya, agamanya Konghucu. Nggak malu. Saya memang lihat waktu pertama kali kayak orang bukan Chinese, tapi saya ngerasa diri saya juga ya nggak ada Chinese-nya. Matanya belok, kulitnya hitam ya, kelopaknya gede ya, Hitachi hitam tapi Cina ya. Makanya kalau dulu waktu saya kerja, kalau saya ke Sumatera Utara, saya ngaku-ngaku orang Chinese, orang di sana bilang ini mau borunya ya, kalau perempuan boru itu borunya Cinaga ya. Kan kalau orang Batak kan Sinaga kan, Batak marganya. Kalau ini Cinaga, Cina enggak. Ya, jadi dapat boru Cinaga. Baik, saya lanjutkan. Dan waktu lagi dia merubah kolom agamanya dari Islam ke Konghucu, dan dia tunjukin ke keluarganya, semuanya menertawakan ya. Tetangganya, saudaranya semua juga tidak mempercayai. Apa lu mau jadi orang Chinese? Nggak ada, semuanya melecehkan ya. Tapi dia pegang teguh, bahkan setiap minggu rajin kebaktian, rajin ibadah. Dan pada saat minggu saya tugas di sana, diminta untuk sana, ada duduk di sana. Itu satu ya. Yang satunya lagi perempuan muda. Saya kira memang umat yang lama duduk bersisia dengan saya. Ternyata dia bilang bukan, saya baru. Dan saya tertarik. Kenapa? Karena saya melihat mama papa saya setiap sembahyang leluhur pasang hiu di altar, tapi agamanya bukan. Panggil dia. Tadi ayat yang dibacain, mengerti. Kalau nggak mengerti, bilang belum mengerti. Kalau mengerti, bilang mengerti. Nah dia belum mengerti. Jadi dia tanya ke mama papanya tapi tidak mendapat jawaban. Ketemulah dia dalam satu acara dengan Siese BST. Dapatlah dia. Jadilah dia sekarang umat yang rajin. 2 jam perjalanan PP, 4 jam jadinya ke Litang, Solo untuk mengikuti kebaktian. Bagaimana dengan kita? Kolom agamanya apa? Apa imannya? Saya belum jelas. Saya mah ikut-ikutan aja ke Litang. Terpaksa. Saya masih abu-abu. Soalnya agama Konghucu tidak menjanjikan kalau saya sudah naik Tongtien, saya ke surga atau enggak. Sekarang aja hidup saya aja udah susah. Nyanyi lagu arti hidup. Juang. Termotivasi. Harus bekerja keras. Bagaimana supaya tetap sehat, bagaimana tetap makan. Jangan diseselin terus-terusan. Tadi tuh
lagu arti hidup tuh. Ya. Jadi apa nih? Mau bagaimana nih? Ya. Saya lanjutkan. Bapak Ibu, kalau dengar dari cerita tadi, kalau kita lihat tarik dari cerita yang saya sampaikan ya, itu ceritanya nyata ya, bukan cerita bohongan. Kalau nggak percaya tuh ada adik saya tuh yang ikutan ke Solo. Kalau itu katanya adik angkat, kalau yang ini adik kandung. Ya, nah itu ada, kita bisa tarik kesimpulan bahwa agama Konghucu itu unik, menarik, yang membuat banyak orang tertarik, dan tidak melulu orang Chinese. Ya, belum lama ini ada Wense yang meninggal dunia, itu juga asli orang Indonesia. Lalu ada juga perempuan sekarang Siese Titis, itu juga asli orang Indonesia. Ya, jadi sebenarnya umat agama Konghucu itu notaben bukan 100% orang Chinese. 10% itu orang Indonesia asli. Jadi kita yang sudah menganut agama Konghucu jangan lagi takut, khawatir. Ya, apalagi sekarang sudah disejajarkan dengan agama-agama yang lain. Ya, jadi kalau misalkan kolom agamanya masih strip, tahu strip? Nggak jelas, ya. Kalau takut tapi yakin, minta tolong sama badan pengurus untuk urus. Ya, kalau nggak punya kartu lien, minta di lien. Jangan cuma pas sudah mau nikah baru lien. Ya, saya udah di lien jadul banget. Ya. Jadi jangan takut, jangan sampai goyah. Nah, itu ada ayat yang terdapat di Sabda Suci 19 pasal 23 ayat yang ketiga dan keempat. Cukong, ya, salah satu murid Nabi berkata, "Seumpama dinding istanaku hanya setinggi bahu, sehingga tiap orang dapat melihat keindahan bangunan di dalamnya. Sedangkan dinding istana guru bertombak-tombak tingginya. Kalau seseorang tidak mendapatkan pintu untuk memasukinya, tidak akan dapat melihat betapa indah bioleluhurnya dan betapa megah gedung-gedungnya. Sesungguhnya yang boleh mendapatkan pintu masuk itu tidaklah banyak. Maka kalau tuanmu itu berkata demikian, bukankah itu wajar?" Nah, ya, bapak-bapak, bukan bapak-bapak ya, bapak itu sama si perempuan cantik itu, ya, saya aja perempuan bilang cantik ya, memang cantik banget, ya. Itu yang kayak gini nih, yang ada di ayat ini, ya, mendapatkan kayak hidayah, ya, yang bisa langsung melihat kedalaman agama Konghucu, seperti nih, memasuki, dia melihat betapa indah biolurnya. Nah, kita yang udah di dalamnya jangan menyanyiakan itu, jangan cari pintu untuk keluar. Agama Konghucu itu tadi tuh seperti bangunan yang temboknya tinggi banget, ya, bertombak-tombak, orang tuh sampai melihatnya tuh susah banget gitu. Tapi yang udah di dalamnya, ayo, ya, rawat bionya, ya, rawat gedung-gedungnya di dalamnya. Maksudnya ya tadi ya, kita sebagai umat Konghucu, ayo rawat kita sendiri, rawat diri kita, mawas diri, ya, dan perkaya keimanan kita. Jangan sampai dikalahkan sama yang itu. Nanti kalau misalkan ada sembahyang-sembahyang atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh agama lain, baru kita kisruh, ya. Sementara kitanya sendiri abai, gitu ya. Paham nggak maksudnya?
Ada kan orang yang melaksanakan misa Imlek. Nah, kita sendiri pada saat Imlek bagaimana? Ya, atau sembahyang apa itu namanya? Cengbeng. Ya. Orang-orang yang sudah bukan beragama Konghucu meluangkan waktunya untuk bisa melaksanakan sembahyang leluhur. Tapi kita umat Konghucu, padahal Cengbeng itu adalah salah satu bagian dari 6 persembahyangan kepada leluhur. Saya sudah pernah sampaikan di sini. Tapi kita mengabaikannya. Nah, ntar kalau orang udah melaksanakannya, kita kebingungan. Nah, itu kan punyanya Konghucu. Kenapa dilakukan sama orang lain? Nah, kita yang Konghucunya laksanain nggak? Boro-boro, ya. Ntar aja. Mama mah udah nggak ada, papa mah udah nggak ada, apalagi emak. Sembahyang begitu lewatin aja. Ntar aja. Jangan sampai agama lain mengambil, baru kita repotan. Saya lanjutkan. Tadi sudah dibacakan juga di Sabda Suci 2 pasal yang keempat, ya. Umur 15 bagaimana, umur 30 bagaimana, Sabda Suci 2, 4. Sekarang kita tanya sama diri sendiri. Di usia berapa sekarang? 30, 40, 50, 60 apa 70 tahun? Kalau usia 30 tahun harusnya sudah tegak nih pendirian kita. Oh, ini loh agama saya. Ini loh iman saya. Ini loh keyakinan saya. Jangan masih tadi abu-abu, masih galau. Ya. Terus kalau 40 tahun udah pasti. Ya, yakin, saya yakinnya. Bukan karena orang lain saya beragama Konghucu. 50 tahun mengerti akan firman Tuhan. Setidaknya Bapak Ibu, ya, kalau misalkan nggak bisa baca ini, ya, nyanyi aja di rumah, ya. Kan udah sering kalau datang ke Lita kan sering tuh dengerin lagu tuh, atau apa namanya, buka itu, minta tolong sama anak sama cucu, jangan dengerin lagu yang lain, jangan main game mulu, apalagi terjelit apa itu, apa istilahnya, pinjol sama game online, ya, seperti itu. Mendingan dengerin itu, ya. Terus terang Bapak Ibu, saya kalau sembahyang Cai Capgo, saya sambil dengerin juga, saya sambil di altar mama papa saya pasangin YouTube lagu-lagu rohani, ya. Jadi sambil ngingetin saya juga apa namanya, lagu-lagu Konghucu. Sampai kadang-kadang kok lagunya Konghucu mulu ya, di altar itu kan ada Yolonya papa saya juga, ada bu papa saya juga gitu, ya. Jadi sekali saya suka pasang lagu gereja juga deh jadinya di altar, ya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi pastikan nih, ya, udah nggak ada lagi keraguan, ya. Jadi kalau misalkan masih ayat nggak bisa baca, ya, berat gitu, ya, nyanyi. Itu semuanya lagu-lagunya itu semuanya itu juga firman, ayat-ayat, ya. Baik, saya lanjutkan. Di Tiongyong 1918 baris yang terakhir. Baris yang terakhir. Yang beroleh iman itu ialah orang yang setelah memilih kepada yang baik lalu didekap sekokok-kokonya. Sekarang tadi saya tanyain lagi tuh, ya. Kalau udah yakin agama Konghucu the best of the best, terbaik dari yang terbaik, diapain? Dilepas.
didekap sekokoh-kokohnya. Jangan sampai gampang terhasut oleh orang lain, ya. Jangan sampai nantinya menyesal, ya. Bapak Ibu yang terkasih, biasanya ya, apalagi model kayak saya nih, ya, suaminya agamanya beda, apalagi anak-anaknya, ya. Kalau sudah naik tongtien, ya, biasanya kepikirannya apa udah nggak kepikir, ya udah dah, terserah orang yang nanti ngurus. Jangan Bapak Ibu, ya. Saya udah punya surat cinta, ya. Saya dapat dari salah satu wense di Jakarta, ya. Karena banyak dari kita nih, ya, yang istilahnya apa? Putus keturunan. Jadi kita udah yakin banget nih agamanya Konghucu, ya. Sampai tanpa batas, harusnya tanpa batas. Tapi ternyata ajal menjemput, lalu udah tergantung sama yang ngurus. Maksudnya gak yang ngurus? Kan kita mau udah di dalam itu, udah ngegeletak, ya, udah dalam peti, ya. Terus pelaksanaannya semua terserah yang ngurus. Maksudnya siapa yang ngurus? Yang ditinggalkan kan, keluarganya kan. Kalau nggak ada surat cinta, siapa ya tadi? Kalau ternyata anak cucunya, suaminya, keluarganya beragama lain, dia gimana? Nah, makanya saya udah punya surat cinta. Kalau saya, ya, semoga sih bukan masih lama gitu ya. Saya pengen kayak Aksu Eka tuh, umurnya panjang, sehat walafiat gitu ya. Nah, gimana kalau saya pulang duluan, saya kasih surat cinta yang sebelum saya kasih surat cinta. Bapak Ibu juga kalau mau saya punya. Jadi yang ngurusnya ini tergantung sama surat cinta. Oh, saya mau diurus sama majelis Konghucu, ya. Jadi kembali lagi, mengimani agama Konghucu tanpa batas, bukan sampai nafas yang terakhir, bukan. Kalau sampai nafas yang terakhir, bisa setelah itu lain cerita, ya. Berbahagialah Bapak Ibu yang punya keturunannya sama imannya, makanya dekap sekokoh-kokoh. Tapi juga jangan anak Bapak Ibu itu terpaksa mengimani agama Konghucu. Yakinkan dia, baca ayat yang tadi, kamu usianya udah segini, gimana? Jangan tadi ya, dari sekolah minggu sampai udah remaja, udah sampai pemuda, ya, sampai ikut-ikutan, tahu-tahu ketemu jodohnya. Makanya nggak mau dilihat sampai sekarang. Kenapa? Karena masih takut, ntar saya jodohnya bukan orang Konghucu gimana? Jadi nggak mau dilihat umat Konghucu, karena masih belum yakin, ya. Tapi saya percaya dan percaya sama Bapak Ibu semua di sini, ya, udah sering dengerin khotbah bukan dari saya, pasti anaknya semuanya itu karena datangnya dari hati, ya. Seperti tadi Bapak tadi sama si cici cantik tadi, ya, datangnya dari hati, dari pikirannya sendiri. Tidak ada iming-iming untuk menjadi umat agama Konghucu. Tidak ada keterpaksaan menjadi umat Konghucu. Tapi karena memang kesadaran sendiri, karena mau sendiri menjadi umat agama Konghucu. Kalau misalkan hidupnya kayak begini-gini aja, pasti ada sesuatu yang berbeda, pasti ada sesuatu yang salah. Tadi tetap aja berusaha. Buktinya sampai usia sekarang, ya, aman-aman aja, masih bisa tinggal di dalam rumah yang tidak kepanasan, tidak kehujanan. Kalau bocor-bocor dikit mah saya juga sama. Udah berapa kali panggil tukang, rumahnya tetap aja bocor lagi.
apalagi kalau udah usia rumahnya 50 tahunan. Ya, atau rumah yang baru, model-model baru-baru, itu mah pasti udah bakalan dah kebanyakan di markupnya sama tukangnya, ya. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, yakinkan diri, tanya sama diri sendiri, apa agamamu? Kalau saya agamanya Konghucu, ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, ya. Pastikan Bapak Ibu meyakini agama yang benar, ya. Jangan hanya duduk di sini, datang ke sini, tapi nggak tahu sebenarnya Bapak Ibu itu agamanya apa, ya. Terima kasih atas perhatiannya dan terimalah kembali salam penunggu iman hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wete, Tungtian. Sancai.